Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Belem Belajar Lempeng bersama Uti Sera. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh dua orang wanita, yaitu Mbak Susi. Halo Mbak Susi. Halo. Dan juga Mbak Sumiati. Halo Mbak Sumiati. Halo. Yang akan membagikan pengalaman mereka berdua. Topik yang akan dibahas kali ini adalah tentang kesadaran. Baik, kita mulai dari Mbak Susi dulu. Nah, mengenai kesadaran, menurut Mbak Susi sendiri, apa sih arti kesadaran itu? Ya, ini menurut saya ya, ini pun sebatas yang saya mampu tangkap dari sharingnya Uti Sera. Menurut saya kesadaran itu sama artinya dengan eling atau sadar. Eling yang seperti apa ya yang dimaksud? Eling itu ya ingatlah ya, kita harus selalu ingat atau kelingan dengan Tuhan. Tuhan itu benar-benar ada. Seperti itu. Nah, untuk saya pribadi, saya itu benar-benar ya harus sadar supaya saya mampu untuk mengerti, memahami, memilih atau melakukan segala sesuatunya itu dengan nurani. Di sini pun ya dengan kesadaran ini saya kok juga mampu untuk mengontrol diri saya, mengendalikan diri saya, sehingga tidak mudah terpancing untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, atau mungkin negatif, atau mungkin bahkan tidak lempeng. Terus menurut Uti Sera, kita itu hidup ini ya harus selalu eling, ya eling dengan Tuhan, eling kalian Gusti, bahwa Gusti itu benar-benar ada dan Gusti itu maha tahu ya, maha adil dan juga dahsyat. Jadi kita itu memang tanpa kita eling dengan Gusti ya, dengan Tuhan, itu kita pasti hidupnya bisa semaunya ya. Artinya kalau kita sudah mulai melenceng nih, kadang-kadang kan kita lupa melenceng. Kalau kita eling kan pasti akan kembali lagi. Iya. Jadi kembali untuk lempeng lagi. Iya. Ya. Kemudian terus kalau saya ini lagi, benar kata orang-orang tua dulu, bahwa kita hidup itu di dunia ini hanya sekedar numpang makan dan minum ya. Memang itu benar sekali. Kita hidup itu memang hanya sementara di sini. Nah, kalau saya dengan waktu yang sementara ini ya sebisa mungkin melakukan hal-hal yang positif. Jangan sampai saya jauh dari yang lempeng gitu. Terus karena semua itu ya kembali ke saya kalau saya tidak lempeng. Saya harus sadar bahwa hidup ini kenyataan, dan hidup itu ya harus itu tanggung jawab saya sendiri gitu.
Terus yang mungkin lebih penting lagi ya, itu saya harus selalu eling bahwasanya itu kita itu akan sampai suatu saat pada kematian. Dan semua makhluk hidup kayaknya tidak ada yang bisa mengelak dari kematian ya. Dan kematian itu tidak akan pernah batal. Dan intinya itu buat saya untuk menjalani hidup ini, saya ya harus selalu berpegang kepada Tuhan. Dan hanya kepada Tuhan saja, tidak dengan yang lain. Mungkin seperti itu. Iya, kalau dipikir-pikir ya, hidup ini kan singkat. Makanya hidup ini adalah berkat yang luar biasa. Untuk menjalani kehidupan ini harus disertai dengan kesadaran tadi ya. Iya. Agar kita mampu menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Yaitu dengan cara selalu eling dengan Gusti atau dengan Tuhan tadi ya. Baik, dari penjelasan Mbak Susi barusan, sebenarnya apa sih manfaat dari kesadaran itu sendiri? Bagi Mbak Susi pribadi loh ya. Ya, untuk saya itu manfaat dari kesadaran itu memang sangat besar lah manfaatnya. Karena di sini kok saya jadi mengerti bahwa hidup itu memang sangat-sangat berharga. Dan saya dengan kesadaran ini pula kok saya jadi apa ya? Jadi mengerti caranya gimana harus mengisi hidup dengan benar. Tuh. Terus saya kok juga jadi ngerti cara menjalani hidup dengan lempeng itu tadi. Terus ini tadi yang pertama, yang keduanya mungkin saya jadi tahu sesuatu yang dulunya saya tidak tahu sama sekali. Contohnya mungkin ini saya kembali ke episode pertama. Di situ memang ada perumpamaan, Utisera memberikan perumpamaan hitungan angka 1 sampai dengan 100. Iya. Itu sebenarnya bukan itu saja perumpamaan itu. Ada banyak yang lain. Contohnya ini pilihan A, B, C dan seterusnya lah. Tapi di sini pun saya harus komit bahwa A ini yang paling bagus. Nah, saya di sini kok jadi tahu gitu loh. Itu mungkin umpamanya saya mau melakukan sesuatu, kok pilihan ini saya itu jatuhnya di mana gitu. Umpamanya kok di C, nah, ini kan tidak di A, berarti kan tidak pas, tidak lempeng lah gitu. Nah, karena saya mungkin kepingin berusaha ya mengikuti nurani, ya saya berusaha pinginnya yang di A itu. Nah itu ya menurut saya itu ya yang dulu saya tidak tahu, sekarang saya jadi tahu walaupun itu sedikit. Jadi itu mungkin kedasatan nurani yang ada, yang saya alami sendiri gitu. Oh ya. Jadi semakin kalau kita mau berusaha lempeng, kita mampu mendengarkan hati nurani. Iya. Ya. Jadi hati nurani memang benar-benar dahsyat ya. Artinya kita mampu memperbaiki diri kalau kita mau mendengarkan hati nurani itu, mendengarkan Tuhan lah ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, berikut ini kita akan melihat video dari Utisera tentang contoh dari kesadaran itu. Kesadaran. Apa itu kesadaran? Nah, mungkin ada cerita sedikit yang sangat sederhana. Pada suatu hari, kira-kira jam 5 sore, saya itu kepingin minum kopi. Nah, saya bertanya kepada
nurani. Kalau saya minum kopi 1 gelas, itu jatuhnya di apa? Saya lihat, saya dengarkan kok A, B, C, D, E, F, G. Nah, terus saya nawar, kalau 1, 2, 3 sendok jatuhnya di A. Nah, tetapi di situ saya kok nggak bisa menahan diri, hanya 2 atau 3 sendok. Saya minum semua 1 gelas. Berapa jam kemudian saya merasa kembung, merasa sakit perut, dan susah tidur, mulai kelimpungan. Di situ mulai saya kewalahan merasakan tidak enaknya badan saya. Lalu saya minta dikerikin atau mungkin diseko air panas. Tidak sembuh juga. Akhirnya saya ingat Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, yang artinya doa saya ini, kalau karep saya, keinginan saya ini minta sembuh. Mau saya mau minta sembuh. Tuhan, sembuhkan saya. Tapi saya tidak bisa, itu tidak bisa keluar dari mulut saya. Yang keluar itu apa? Gusti nyuwun kawelasan. Tuhan, ampunilah aku. Ampunilah saya, karena saya sudah bersalah. Saya sudah bertanya, tetapi saya tidak, saya mengabaikan jawaban itu. Nah, itulah kesadaran. Saya harus menerima konsekuensinya. Mungkin perut saya kembung, mungkin saya nggak bisa tidur, atau perut saya sakit. Nah, ini harus saya sadari bahwa yang bersalah itu saya sendiri. Saya tersadar sekali bahwa Tuhan tidak pernah memberikan penyakit. Dan kopi itu pun tidak salah. Kalau tidak saya minum pun tidak apa-apa. Jadi di situ saya sadar benar-benar bahwa semua yang terjadi itu adalah dari saya sendiri. Itulah kesadaran. Makanya saya sebagai manusia yang lemah itu harus selalu sadar dan eling. Eling atau ingat. Kalau bahasa Jawa mungkin eling. Kalau bahasa Indonesia itu sadar. Itulah kesadaran. Barusan adalah video dari Ukti Sera tentang contoh kesadaran. Nah, kembali lagi ke manfaat kesadaran itu sendiri. Mungkin ada yang perlu ditambahkan dari Mbak Susi. Ini kembali lagi ke manfaat kesadaran ya buat saya. Saya sekarang kok jadi mampu untuk mengenali diri saya, mampu sedikit lah ya mengendalikan diri saya. Terus saya itu sekarang kalau mau melakukan sesuatu itu ya saya berpikir dulu, karena saya harus sadar dengan apa yang saya lakukan itu segala sesuatunya, risikonya, konsekuensinya itu saya harus pikirkan. Jangan sampai apa yang saya lakukan itu jauh dari lempeng lah. Karena itu otomatis sih ya. Kalau saya bengkok itu ya ngimbasnya ke diri saya sendiri, langsung ke tubuh saya. Karena di sini kan masih belajar ya, jadi saya mampu mengenali diri saya,
mampu mengendalikan diri saya, berusaha untuk selalu lempeng, karena pada dasarnya itu ya saya itu belum mampu lempeng setiap saat. Tapi saya tekankan sekali lagi di sini, untuk mengikuti nurani, mendengarkan kehendak Tuhan, itu dibutuhkan kerendahan hati serta ketulusan, terutama kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Terus bagaimana sih cara untuk menumbuhkan kesadaran dalam kehidupan Mbak Susi sehari-hari? Mungkin ada pengalaman yang bisa dibagi. Cara menumbuhkan kesadaran mungkin kalau saya ya, ini yang saya lakukan ya, saya berusaha belajar mengenali diri saya, mengenali kekurangan-kekurangan saya, terus menumbuhkan keinginan atau nawaitu untuk berubah. Karena tanpa keinginan untuk berubah tidak akan pernah terjadi perubahan. Seperti itu. Nah, saya juga berusaha meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama saya yang tidak baik. Seperti itu. Terus di sini memang mungkin karena setiap saat kita harus belajar mengikuti nurani, sering terjadi apa ya? Saya itu berantem dengan diri saya sendiri. Gitu. Saya ingin mengikuti nurani, sedangkan keinginan saya banyak di dunia ini. Gitu. Nah, di situ saya harus mampu untuk memilih yang paling benar, paling pas ya itu. Nah, itu memang berat ya, memang berat. Tapi karena keinginan saya untuk lempeng, ya saya berusaha ngalah di situ. Ngalah menerima maksudnya karena saya ingin lempeng, ya saya harus meninggalkan keinginan manusia saya itu. Terus mungkin di sini itu untuk saya ngalah itu, saya menumbuhkan rasa takut akan kematian. Di situ saya itu mati itu pasti, dan kalau saya mati pun itu nggak ada yang dibawa, nggak dibawa apapun, nggak ada yang dibawa intinya. Dan kalau saya sudah mati pun itu kan paling cuma di makam, dikubur ya. Kalau sudah dimakam, dikubur itu pun busuk ya. Nah, itu nggak ada lagi yang bisa dibanggakan. Seperti itu. Terus untuk apa saya berambisi mengikuti gundul saya, mengikuti keinginan manusia saya? Nah, disitulah saya kok jadi mampu untuk mengalah dengan yang lempeng. Karena saya ingin mengikuti hidup yang lempeng, belajar hidup yang lempeng. Nah, mungkin dengan kita selalu berusaha untuk selalu mengikuti nurani, mendengarkan kehendak Tuhan, itu mungkin lama-lama kesadaran itu akan tumbuh dengan sendirinya, secara otomatis. Jadi semakin kita kesadaran itu semakin selalu kita latih hari lepas hari, semakin tinggi juga kesadaran kita ya. Otomatis semakin tinggi juga jiwa kita. Iya, betul. Baik, terima kasih. Tapi sekarang saya ingin tahu contoh real ya tentang kesadaran yang diterapkan dalam kehidupan Mbak Susi. Contohnya apa sih ya? Seperti apa ya? Mungkin ini saya mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari saya saja yang mungkin simpel lah ya. Itu kan setiap hari saya kerja kerja, pergi pulang itu saya bawa kendaraan loh. Itu di dalam berkendara ini saya harus sadar
kalau yang nyopir itu saya, yang nyetir itu saya, bukan Tuhan ya. Itu. Terus di jalan itu juga saya nggak sendirian, banyak orang-orang yang berkendara juga. Nah di situ kalau saya pengen selamat, ya otomatis saya harus hati-hati dong dalam berkendara. Nah saya juga harus mikirin orang lain juga, karena di jalan nggak sendirian, jadi jangan sampai saya merugikan orang. Karena saya mungkin naik motornya ngebut ngawur gitu, itu kan bisa mencelakai orang juga. Nah kalau sesuatu itu terjadi, ya sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi, ya saya nggak boleh nyalain siapa-siapa, nggak boleh nyalain motornya, nggak boleh nyalain orang lain, atau bahkan menyalahkan Tuhan, karena semua ya di tangan saya, yang nyetir saya. Jadi ya saya harus ngerti, nerima itu risikonya orang di jalan seperti itu. Kalau terjadi sesuatu ya berarti kita sendiri Yang yang salah, tidak waspada atau kurang hati-hati. Itu adalah contoh yang paling simpel. Iya. Ya. Mungkin kayak Mbak Susi, Mbak Sumiati itu sebenarnya banyak contoh yang dialami dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana menerapkan kesadarannya. Baik, sekarang kita ke Mbak Sumiati. Mungkin ada pengalaman Mbak Sumiati yang mau diceritakan di sini. Mengapa kok sampai saat ini masih mengikuti belajar lempeng bersama Uti Sera? Oh iya ya, pada tahun 2001 saya ketemu Uti Sera, dan di situ beliau ngomong, kok livermu kurang sehat. Di situ waktu itu saya diam karena saya belum merasakan apa-apa. Berjalannya waktu tahun 2009 ya, saya kok merasakan yang perut saya kembung. Terus di situ juga saya juga mengalami sakit kepala, sampai 1 bulan sakit kepala, dan saya pun kurang tidur. Tapi setelah itu sembuh. Berjalannya waktu pertengahan 2010, badan saya itu udah ngedrop. Setiap hari saya merasakan yang kembung, sesek, mual, ya kadang lemes. Dan setiap hari itu saya minta dikerokin, kalau sudah dikerokin agak enakan ya. Terus rasa sesek itu sampai ke belakang ya. Terus pada suatu hari saya juga mengalami yang dua tangan saya ini kayak kesemutan gitu ya, kayak berjalan gitu. Saya di situ takut, benar-benar takut. Terus saya itu manggil Tuhan, saya nggak mau mati. Terus di situ saya lah sembuh lagi. Setelah itu sembuh lagi ya. Nah, besoknya ya kayak gitu lagi, lemes lagi, kembung lagi, kambuh lagi. Pokoknya setiap hari lah saya merasakan kayak gitu. Terus sampai pada malam hari juga saya juga merasakan kejang-kejang gitu. Terus sesudah itu paginya udah enakan lagi. Tapi setelah itu pun perut saya juga sesek lagi. Terus pokoknya saya sampai bingung lah, bagaimana ya, mau berobat takut dan nggak punya uang. Saking bingungnya saya, akhirnya saya mutusin ketemu Uti Sera lagi. Terus sampai aku ketemu Uti Sera, beliau ngomong, kamu itu kurang sehat gitu. Kemudian apa yang disarankan Uti Sera? Terus beliau menyarankan, kamu itu ya harus berubah. Berubah yang seperti apa ya? Kata beliau sih, kamu harus berubah pola pemikiranmu dan pola makan, serta kamu itu harus jemuran gitu. Jadi yang harus dirubah adalah Pola pikir saya, terus pola hidup ya. pola hidup. Ya di situ saya lakukan karena saya itu benar-benar takut, pokoknya takut mati lah. Saya berusaha ingin sehat lagi.
Ya saya lakukan dengan mengubah pola-pola saya yang dulu. Yang dulunya itu saya suka nelongso ya, suka rendah diri, terus suka cemburu pada suami dan iri. Saya rasa kalau kayak rendah diri, kayak kita nelongso, semua orang punya sifat seperti itu ya. Tapi apa mungkin karena itu setiap hari jadi menu, mungkin itu jadi penyakit ya. Iya. Karena saya orangnya sih merasa nggak kayak lainnya gitu loh, gitu. Makanya ya seperti itu saya setiap harinya gitu. Ya, padahal Mbak Sumiati itu terlahir sempurna. Maksudnya ada tangan, ada kaki, tidak ada yang cacat. Iya sih. Harusnya kita bersyukur. Dan sebenarnya untuk apa juga kita nelongso setiap hari jadi menu, terus rendah diri. Padahal kita setiap hari harus selalu bersemangat. Ya, gitu. Mungkin ada lagi yang perlu ditambahkan pengalamannya Mbak Sum, dilanjutkan. Ya, setelah itu setelah mengikuti Itisera ya, saya sedikit tahu yang dulunya seperti itu ya tak rubah dari pemikiran pola pikir saya yang dulunya mungkin ya bengkong banget, sekarang sedikit-sedikit saya rubah untuk mengikuti yang lempeng. Terus pola makan saya ya tak rubah, apa yang saya makan harus benar-benar saya teliti apa yang cocok untuk saya. Dan saya juga ikutlah olahraga mana yang cocok untuk saya. Dan saya juga jemur apa yang disarankan Utisera, kan ternyata matahari energinya bagus untuk tubuh saya. Di situ saya setiap hari jemur gitu, sampailah 3 bulan lah saya berjemur. Saya buka tubuh saya jemur sampai gosong. Perut saya sampai gosong. Tapi saya nggak yang gimana, pokoknya saya mau dan saya ingin karena saya ingin sehat. Terus berjalannya waktu saya kok merasakan kok ada yang perubahan dalam diri saya, nggak enak, nggak kayak dulu lagi. Terus ada lagi yang mungkin ditambahkan, itu tadi kan yang dilakukan Mbak Sumiati itu tadi ya, setelah bertemu Utisera kan merubah pola pikir. Berarti dari pola pikir yang lama jadi merubah pola pikir jadi seperti sekarang ini ya. Artinya dengan pola pikir seperti itu jiwa Mbak Sum menjadi naik kan, lebih baik lagi. Terus pola hidup juga dirubah, seperti makan, seperti olahraga, mana yang cocok. Dan di sini juga kan Mbak Sum belajar mendengarkan hati nurani kan. Di situ Mbak Sum bisa membedakan mana makanan yang cocok, mana makanan yang tidak cocok, ya kan? Yang mendukung kesehatan Mbak Sumiati. Juga memperbaiki pola pikir juga kan, dengan mendengarkan nurani kan, mendengarkan Tuhan kan, gitu loh. Jadi itu yang dirubah ya. Terus tadi kan perubahannya itu yang dirasakan sekarang, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan. Ya, flashback ya. Waktu saya belum nikah, saya telah memakai kegelapan ya. Saya itu masang pemanis. Itu sebelum menikah? Ya, sebelum menikah saya itu memasang pemanis biar saya manis ya. Terus di situ juga saya memasang pengasihan supaya biar saya dikasihin loh sama, kalau lihat saya biar dikasihani. Terus saya juga memasang penjagaan agar saya terjaga. Oh, setelah saya sedikit tahu nih, ternyata saya telah mendoakan Tuhan. Jadi terus sekarang gimana? Ya setelah saya tahu ya, saya nggak mau yang seperti itu.
akhirnya dilepaskan. Ya, saya lepaskan, benar-benar saya lepaskan karena semua itu mengefek ke pola jiwa saya, pola pikir, termasuk ya juga kesehatan. Karena hidup saya semakin jauh dengan Tuhan. Iya. Jadi kalau kita memakai kegelapan seperti jimat-jimat seperti itu ya, itu berarti kan kita menduakan Tuhan. Iya. Nah, itu berarti karena kita pakai itu sangat mempengaruhi pola pikir ya. Iya. Jadi otomatis kalau pola pikir kita tidak lempeng kan berarti mempengaruhi jiwa kita dan itu membuat kita tidak sehat. Berarti itu adalah salah satu yang membuat kita nggak sehat. Dan yang menjadikan sakit saya itu yang seperti itu. Contohnya yang pola pemikiran saya yang nggak lempeng karena saya memakai kegelapan itu yang menjadikan saya sakit. Sakit itu ya salah saya, bukan dari siapa-siapa. Terus bagaimana perkembangan kesehatan Mbak Sumiati setelah mengikuti Utisera ini? Ya, nampaknya banyak ya. Sekarang ini? Ya, nampaknya banyak sekarang ini. Saya sudah nggak seperti dulu lagi, yang dulu lemas-lemas, sering pingsan ya. Terus mual, kembung gitu. Saya sudah nggak kayak dulu lagi, saya sekarang udah sehat. Jadi sudah merasa sehat. Ya. Terus dengan hidup Mbak Sumiati itu sendiri gimana? Apa yang dirasakan? Selain sehat loh. Ya, saya sedikit tahu diri saya mana yang nggak lempeng ya. Terus sedikit bisa melihat anak-anak saya, kesehatannya dan juga saya. Terus saya ya lebih tenang ya, lebih tenang, nggak seperti dulu lagi yang sering nelongso ya, yang sering rendah diri, yang sering iri atau cemburu. Saya benar-benar merasakan yang lega gitu loh, yang enteng dalam hidup saya gitu. Setelah aku mengikuti belajar lempeng. Jadi menurut Mbak Sumiati ini mungkin ada yang perlu ditambahkan tentang manfaat hidup lempeng bagi Mbak Sumiati sendiri. Ya, pokoknya ya banyak ya. Saya bisa mengenali diri saya. Oh, ternyata diri saya ini banyak banget kekurangan untuk saya mengikuti hidup yang lempeng. Ya, yang dulunya saya sering suka yang nelongso dan iri atau saya rendah diri. Nah, di situ ya nggak lagi tak rasakan karena itu membuat diri saya ya jatuh, terutama pada tubuh saya ya. Terus saya juga ya sekarang jadi enak, jadi hidup saya jadi nge-slow. Terus saya bisa tenang banget rasanya, pokoknya luar biasa banget gitu. Kalau secara kesehatan ya sekarang benar-benar saya ini sudah merasakan yang benar-benar sehat menurut saya ya, karena ya saya yang merasakan gitu. Terus di situ juga saya juga mengubah pola makan ya, yang saya vegetarian ya, karena mungkin bagus untuk kesehatan saya, karena itu ya pilihan saya. Jadi Mbak Sumiati ini sekarang udah mengalami perubahan yang luar biasa ya. Yang artinya sekarang kehidupannya lebih tenang, lebih slow, dan sekarang lebih sehat. Dan ternyata Mbak Sumiati ini vegetarian. Ya. Baik, terima kasih Mbak Sum, Mbak Sumiati dan Mbak Susi telah berbagi pengalaman dalam video ini. Mari tumbuhkan kesadaran supaya kita mampu hidup berdampingan dengan damai. Asahlah hati nurani agar kita mampu melakukan hal-hal yang lempeng. Jangan malas atau bosan untuk melakukan hal-hal yang positif. Karena apapun yang kita lakukan
baik yang buruk ataupun yang baik, akan ada buahnya masing-masing. Dan pada akhirnya kita sendiri yang akan memetik buah tersebut. Karena ibaratnya CCTV atau komputer Tuhan itu tidak akan pernah error. Dan masing-masing orang sudah terpasang CCTV secara otomatis. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.